Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Wendy Stefani Kristi Rumaharbau dari kelas 12 MIAC. Di sini saya akan mengerjakan tugas PJOK, yaitu tugas ketiga. Yang pertama, pengamatan saya terhadap lingkungan sekitar saya mengenai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, saya menjelaskan dulu mengapa kita harus melakukan protokol kesehatan. Kita harus melakukan protokol kesehatan karena agar kita tercegah dari virus corona yang sekarang sangat marak di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, sehingga menyebabkan segala aktivitas Indonesia terhambat. Contohnya melakukan pendidikan. Seperti sekarang saya ini mengerjakan tugas online. Sekarang saya akan menjelaskan pengamatan saya terhadap masyarakat. Menurut pengamatan saya terhadap masyarakat di sekitar saya, masyarakat di sini masih sangat minim dalam melakukan protokol kesehatan karena masih banyak yang menganggap bahwa virus corona itu dipalsukan, dan mereka tidak hanya mengeluarkan argumen tanpa kejelasan. Memang menurut saya masih banyak virus corona ini yang dipalsukan oleh rumah sakit. Contohnya, banyak masyarakat yang mengalami penyakit yang sangat tidak berhubungan dengan corona, tetapi saat meninggal atau masih sakit sudah dimasukkan ke karantina, katanya udah terkena corona. Itulah yang alasan saya makanya saya bilang itu dipalsukan. Ada juga yang terjadi di sekitar sini kemarin, dia hanya memang sakit, tapi dia sakit organ tubuh bagian dalam, dan dia sudah 10 tahun sakit, dan dia sudah sampai 6 atau 4 kali ke Penang. Tetapi saat dia meninggal, dia dibilang virus corona, tidak masuk akal, dan dia dikuburkan di kuburan Islam dan menurut protokol pasien corona. Dan itulah alasan masyarakat di sini banyak yang mengabaikan. Dulu sewaktu corona masih baru masuk ke Indonesia, masyarakat di sini sangat patuh, menggunakan masker saat keluar, mencuci tangan hampir setiap saat, menyemprotkan ke seluruh sisi rumah melalui disinfektan, dan membawa hand sanitizer kemana-mana. Juga segala acara yang melibatkan banyak orang dibatalkan. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat, karena alasan yang saya bilang tadi, masyarakat di sini sangat tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Alasannya yang pertama, saat keluar rumah tidak ada lagi saya lihat di sini yang menggunakan masker, hanya saat tidak ada. Dan yang kedua, tidak ada lagi yang membawa hand sanitizer kemana-mana. Yang ketiga, tidak ada lagi yang menyemprotkan disinfektan ke rumahnya. Yang keempat, saat ke pasar, di tengah jalan itu ada petugas kesehatan untuk menyuruh masyarakat menggunakan masker, dan yang tidak menggunakan masker disuruh pulang. Pada saat itu banyak yang melewati petugas kesehatan itu dengan menggunakan masker. Tetapi saat saya lihat di dalam pasar tersebut, hanya tidak sampai 50% yang menggunakan masker, bahkan hanya 20%. Ya, jadi dari situ kesimpulannya, saat mereka melewati petugas kesehatan, mereka menggunakan masker, dan saat sudah lolos hendak masuk ke pasar tersebut, mereka menggunakan maskernya. Yang kelima, sekarang ini sudah banyak orang yang melakukan acara adat maupun acara apapun itu yang melibatkan banyak orang, dan saya lihat tidak ada lagi yang menjaga jaraknya. Dan yang berikutnya, sudah banyak anak rantau dari luar daerah sini yang datang ke sini tetapi tidak melakukan karantina mandiri, isolasi mandiri. Dan tugas yang kedua yaitu hal-hal yang harus saya lakukan untuk mencegah virus corona ini. Ya, hal-hal yang harus saya lakukan itu yaitu melakukan protokol kesehatan, dan untuk mengajak masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan dan untuk melakukannya, karena virus corona ini memang banyak yang dipalsukan, tetapi banyak juga yang tidak
yang tidak dipalsukan, yaitu nyata. Dan meskipun itu dipalsukan, seharusnya kita juga harus menjaga diri kita, karena kita tidak tahu kapan sial itu datang ke kita. Kita tidak tahu kapan kita bersentuhan kepada orang yang terkena virus corona, dan kita juga akan kena. Kita tidak mau itu. Jadi kita harus melakukan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker saat hendak keluar. Yang kedua, membawa hand sanitizer kemana-mana. Yang ketiga, menyemprotkan ke seluruh sisi rumah atau ke depan rumah, pokoknya ke seluruh sekitar kita melalui desinfektan. Yang keempat, menghindari keramaian. Yang kelima, seharusnya kita tidak usah menyebabkan keramaian atau melakukan acara-acara. Yang berikutnya, melarang keluarga kita yang dari luar kota Seribu Dolo ini masuk ke kota kita ini. Dan jika itu sangat-sangat terpaksa, mereka harus melakukan isolasi mandiri seminimalnya 14 hari. Dan yang kedelapan, kita juga harus memakan makanan yang bergizi, karena jika kita juga melakukan pencegahan penyakit, jika kita tidak merawat tubuh kita, pasti penyakit tersebut datang ke kita. Meskipun itu bukan corona, tapi penyakit lain akan datang ke kita. Dan yang berikutnya, kita jangan bandel untuk tidak keluar rumah. Kita harus keluar rumah sepentingnya aja, jangan keluar. Karena sekarang ini saya melihat sudah banyak yang berkeliaran tanpa alasan, hanya mau jalan-jalan, mau belanja-belanja, pokoknya tidak penting lah. Baiklah, demikian dari saya, Wendy Stefani Kristen Rumah Horbo dari kelas 12 MC. Saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.